Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di media pembelajaran Matcil, Mantap Pembelajar Cilacap. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang pembelajaran matematika di SMA dengan cara cerdas, dengan cara cermat, sehingga kalian nanti akan lebih mudah menerima pembelajaran dengan media pembelajaran di channel Matcil. Bagi yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe, dan selamat menyaksikan video pembelajaran di channel Matcil. Matcil, Mantap Pembelajar Cilacap. Pada video yang kedua ini saya masih akan melanjutkan materi tentang limit fungsi aljabar pada ketidaksamaan di bagian yang kedua. Mari kita mulai, yaitu kemarin sudah dibahas tentang fungsi limit di tak hingga pada fungsi pembagian. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya bentuk umum dari limit fungsi aljabar di ketakhinggaan. Nah, di sini untuk A dan B anggota bilangan real. Jadi maksudnya yang A itu adalah A1, A2, A3 dan seterusnya. Kemudian di bagian penyebutnya ada B, B1, B2, B3 dan seterusnya. Sekarang kalian tidak usah mengerjakan terlalu panjang. Di sini yang akan kita bahas adalah jika kalian menemui bentuk limit fungsi aljabar seperti ini, limit fungsi fx di mana x mendekati tak hingga, di mana fungsi aljabar dari limitnya adalah A1x pangkat M. Nah, yang diperhatikan adalah pangkat M. Kemudian di bagian penyebutnya B1x pangkat P. Nah, di sini kata kuncinya hanya di nilai M dan nilai P. Ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah jika M lebih dari P. Jadi M di sini itu lebih besar dari P yang di sini. Yang ke belakang diperhatikan boleh, tidak diperhatikan juga boleh. Jika M di sini lebih dari P, maka limit fungsi dari fungsi fx di mana x mendekati tak hingga, jawabannya adalah tak hingga. Bisa dipahami? Dari limit fungsi A1x pangkat M, nah, dilingkari M-nya, dibagi dengan B1x pangkat P, di mana atau jika M lebih dari P, M ini besarnya lebih dari P, maka jawabannya tak hingga. Kemudian kejadian yang kedua, jika M kurang dari P, artinya P-nya lebih besar dari M yang di sini, maka limit fungsi fx untuk x mendekati 0, jawabannya adalah 0. Bisa dipahami? Jika M-nya kurang dari P, berarti P-nya lebih besar dari M, maka limit fungsinya jawabannya adalah 0. Kemudian yang ketiga, jika M sama dengan P. Jadi M di sini itu sama dengan P yang di sini, besarnya itu sama, maka limit fungsi fx di mana x mendekati tak hingga
Jawabannya adalah A1 dibagi dengan B1. Nih, A1 dibagi dengan B1. Baik, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, di sini pada soal yang pertama tertulis, yaitu limit 3x kuadrat. Berarti ini adalah nilai dari M. Ditambah 5x dikurangi 7 dibagi 10x pangkat 3. Nah, berarti 3 ini adalah nilai dari P ditambah 5x, di mana x mendekati tak hingga. Sekarang pertanyaannya, M-nya berapa? 2. Oke, P-nya berapa? 3. Berarti pernyataannya adalah M kurang dari P. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 0. Oh, jika demikian, untuk penyelesaian limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga, itu penyelesaiannya sangat mudah. Memang sangat mudah, yaitu menggunakan bentuk umum yang pertama ini. Mari kita lihat pada contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, di situ tertulis limit dari 3x kuadrat min 4 dikuadratkan, berarti 2 dikalikan 2. Hasilnya berapa? 4. Berarti M-nya adalah 4. Sekarang P-nya adalah 6x pangkat 4. Berarti M sama dengan P. Kalau M sama dengan P, berarti menggunakan ketentuan yang ketiga. Apa ketentuan yang ketiga? Yaitu koefisien A1 dibagi dengan B1. A1-nya berapa? 3 kuadrat, berarti 9. Koefisien dari B1 adalah 6, maka di sini ditulis 6. Jawabannya 9/6. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah 3/2. Karena memenuhi syarat ketentuan bentuk umum yang ketiga, yaitu M sama dengan P. Oke, bisa dipahami? Sekarang mari kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga, di sini 2x min 1 pangkat 4. Oke, ini dipangkatkan 4. Oke, sekarang penyebutnya ini pangkat 1, ini pangkat 2. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Di sini 4. M-nya di sini ini kan nilai dari M. Sedangkan ini dikalikan ini adalah nilai dari P. M-nya berapa? 4. P-nya berapa? 3. Maka kesimpulannya M lebih dari P, atau M lebih besar dari P. Karena M-nya 4, P-nya 3. Jawabannya apa? Menurut ketentuan yang pertama, jika M lebih dari P, jawabannya adalah tak hingga. Oke, berarti untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga, kamu cukup menghafal 3 bentuk umum ini. Yang pertama, jika M lebih dari P, jawabannya tak hingga. Jika M kurang dari P, jawabannya 0. Jika M sama dengan P, jawabannya koefisien dari A1 dibagi dengan koefisien
B1. Pahamkah? Oke, kalau paham, saya lanjutkan. Saya lanjutkan dengan merasionalkan. Ini merupakan cara baru dan bentuk soalnya juga nanti berbeda atau bentuk baru. Nah, apa yang dimaksud dengan merasionalkan? Fungsi irasional yang diberikan dalam limit tak hingga dapat berubah menjadi fungsi rasional. Oke, tugasmu dari fungsi irasional dirubah menjadi fungsi rasional. Lalu caranya bagaimana? Caranya kita memisalkan. Nah, ini adalah bentuk bilangan irasional, yaitu akar X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Ini kalau di akar itu tidak bisa, karena ini adalah bentuk irasional. Kalau yang bisa dicari akarnya itu namanya fungsi rasional. Akar X ditambah 2 ini juga bentuk irasional. Lalu supaya bentuk irasional ini bisa berubah menjadi bentuk rasional, cara menyelesaikannya adalah merasionalkan bentuk di atas dengan cara mengalihkan dengan bilangan sekawan. Ini perhatikan, mengalihkan dengan bilangan sekawan. Nah, sekawan dari bilangan irasional ini kamu tinggal mengalihkan dengan mengubah tanda min di sini menjadi tanda plus. Yang tadinya di sini min, nanti pengalinya adalah tandanya plus. Seperti ini, kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari limit X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 min. Perhatikan nih, dikurang akar X ditambah 2 untuk X mendekati tak hingga. Penyelesaiannya, bentuk irasional ini dikalikan dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawan bentuknya seperti apa? Mari. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan bilangan sekawan. Nih, ini tandanya apa? Min. Maka di sini menjadi plus. Di sini min, maka bilangan sekawannya adalah plus. Nah, karena ini harusnya tidak merubah nilai, maka penyebutnya juga merupakan bentuk yang sama. Setelah ini, tugasmu adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang. Maka diperoleh yang depan adalah akar X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 min akar X ditambah 2. Di sini akar X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 ditambah akar X plus 2. Kalau pembilang ini dan ini dilakukan perkalian, saya ingatkan tentang perkalian yang seperti ini. A min B dikali A min B. Ini hasilnya adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Sehingga kalau ini, yang bagian ini depan ini dikalikan dengan pembilang, tandanya kan sama. Oh maaf, di sini plus, sorry. Nah, di sini plus, di sini min, maka hasilnya adalah yang depan ini dikuadratkan
dan yang belakang juga dikuadratkan, tandanya negatif. Sehingga diperoleh, perkalian yang depan dulu nih, yang atas dulu, diperoleh X kuadrat plus 2X min 3. Kenapa itu? Karena akarnya sudah dikuadratkan. Sekarang yang belakang, akarnya dikuadratkan, maka diperoleh X plus 2. Ini pembilang dikalikan bagian depan. Sedangkan yang belakang akan muncul di sini karena sudah pindah, tinggal angka 1, yang bawah masih tetap. Lalu kita sederhanakan. Di sini tandanya negatif, hati-hati. Di sini tandanya negatif, sini positif, sehingga berubahnya nanti jadi negatif semua. Maka 2X dikurangi X min 3 dikurangi 2. Hasilnya kita pindah ke slide baru. Hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu X kuadrat ditambah X ini adalah 3X dikurangi 2X dikurangi X min 5 dari min 3 min 2. Penyebutnya masih sama seperti ini. Nah, sekarang ini sudah menjadi bentuk yang sederhana. Untuk pembilang pangkat tertingginya berapa? 2. Untuk penyebut pangkat tertingginya berapa? Juga 2. Sehingga berlaku penyelesaian, semuanya dibagi dengan bilangan pangkat variabel yang tertinggi. Di sini yang tertinggi adalah X pangkat 2, maka semuanya dibagi, pembilang juga dibagi dengan X pangkat 2. Ini semuanya, ini kan X, ini min 5 juga dibagi nih. Yang bawah atau penyebutnya juga sama, ini semuanya dibagi, sehingga hasilnya diperoleh seperti ini. X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 1, X dibagi X kuadrat adalah 1/X, 5 dibagi X kuadrat tetap. Sedangkan di sini X kuadrat dibagi X pangkat 4 adalah X pangkat 2 pembaginya dan masih sama. Ingat bahwa limit dari 1/X, ini saya ingatkan, limit dari 1/X pangkat R untuk X mendekati tak hingga, jawabannya adalah 0. Sehingga nanti hasilnya di sini adalah 0, ini juga 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, dan ini juga 0. Sehingga selanjutnya akan diperoleh, yaitu 1 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi akar 0 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah akar 0 ditambah 0. Hasilnya adalah 1 dibagi 0. Jawabannya adalah tak hingga. Oke, sekarang mari kita lihat bentuk yang kedua. Jadi merasionalkan itu juga cukup sulit. Oke, diperhatikan. Untuk merasionalkan yang ini juga cukup sulit. Maka kita cari cara yang termudah. Bagaimana caranya? Caranya adalah pada bentuk 2. Diperhatikan, jika ada limit bentuknya seperti ini, limit akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Kejadiannya adalah jika
A ini itu sama dengan P. Ini A dengan P sama, berarti pernyataan yang ini jawabannya adalah B ini dikurangi Q dibagi 2 akar dari A. Jika A sama dengan P. Sekarang kejadian yang kedua, jika A lebih dari P nih. Jika A lebih dari P, maka jawabanmu langsung tak terhingga. Tapi jika A kurang dari P, jawabannya adalah negatif tak hingga. Oke, perhatikan ini. Kalau terjadi seperti ini, kejadiannya ada 3 seperti ini. Oke, supaya lebih jelas mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Limit dari akar 2x kuadrat ditambah 3x min 6 dikurangi, ini terpisah nih. Jadi ini sebagai pembatas antara bagian depan dan bagian belakang. Kalau kita perhatikan dari bentuk atau soal limit ini, yaitu di sini A, di sini P. Oke, kita bandingkan dengan rumus saja langsung. Rumusnya kan seperti ini, limit akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Oke, kita tarik satu persatu. Berarti 2 adalah A, 3 adalah B, negatif 6 adalah C, 2 adalah P, negatif 1 adalah Q, 4 adalah R. Oke, ini atas dan bawah sudah disandingkan. Nah, sekarang mari kita perhatikan A-nya itu berapa? 2. Di sini P-nya berapa? 2. Oh, berarti berlaku pernyataan yang pertama, A sama dengan P. Jika A sama dengan P, penyelesaiannya menggunakan aturan ini. Aturannya adalah B min Q dibagi 2 akar A. B-nya berapa? Kita tulis. B-nya adalah 3 dikurangi Q-nya negatif 1. Paham? 3 itu B dikurangi tandanya ini, Q-nya negatif 1, tulis negatif 1 dibagi 2 akar A. A-nya berapa? 2, sehingga 2 akar 2. Sekarang min kali min, hasilnya adalah plus, sehingga 3 ditambah 1 hasilnya sama dengan 4. Penyebutnya masih sama, 2 akar 2. Nah, di bagian penyebut di sini masih ada bentuk akar. Tidak boleh ada bentuk akar, maka bagaimana cara menghilangkan bentuk akar di penyebut? Yaitu di sini berarti di sini dilakukan penyederhanaan dulu. 4 dibagi 2 2 dibagi 2 habis. Maka jawabannya di sini 2 dibagi akar 2 nih hasilnya. Nah, supaya penyebutnya hilang, maka kalikan dengan bilangan sekawan. Akar 2 dibagi akar 2. 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Di bagian atas ada 2 akar 2. Di bagian penyebut ada 2. Maka boleh dilakukan pencoretan. 2 dibagi 2 1, maka sisanya tinggal akar 2. Maka
akar 2 ini adalah merupakan penyelesaian dari limit fungsi aljabar ini. Jadi hasil perhitungannya ketemunya adalah akar 2. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjut dengan contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua diperhatikan limit akar 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dikurangi. Ini sebagai pembatasnya di sini ada tanda dikurangi akar dari x min 1 dikuadratkan. Maka mari penyelesaiannya sebagai berikut. Karena ini kuadrat, maka di sini dilakukan pengkuadratan. Pengkuadratan berarti mengalihkan 2 kali, sehingga diperoleh depan dikali depan, depan dikali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Sehingga hasil penguraiannya diperoleh depan kali depan adalah x kuadrat, depan kali belakang min 1, belakang kali depan min 1, min x berarti min 2x, min kali min hasilnya plus, 1 kali 1 hasilnya 1. Maka sekarang muncul soalnya berubah jadi seperti ini. Ini soalnya. Nah, soal ini yang bentuk sudah seperti ini. Kalau ini kan belum membentuk bentuk umum. Maka kalau sudah seperti ini sudah membentuk umum, sehingga kita sandingkan dengan rumusnya. Jika ada limit akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar px kuadrat ditambah qx ditambah r untuk, nah perhatikan. Sekarang A-nya berapa? Nih, A-nya di sini adalah 3. P-nya berapa? 1. 1 dengan 3 besar mana? Besar 3. Sehingga berlaku pernyataan A lebih dari P. Jika A lebih dari P, berdasarkan bentuk umum yang tadi di depan, jawabannya adalah tak hingga. Jadi sangat mudah sekali nih, gak usah dikalikan dengan sekawan panjang lebar, sandingkan aja dengan bentuk umum, kemudian kamu ingat-ingat ininya, ketentuannya. Kok A lebih dari P? Kenapa A lebih dari P? A-nya 3, P-nya 1. 1 dengan 3 ya besar 3. Maka A lebih dari P. Jawabannya menurut ketentuan adalah tak terhingga. Mudah kan? Oke, mari sekarang kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, tentukan nilai dari limit x plus 2 min akar 2x kuadrat min 4x ditambah 1 di mana x mendekati tak hingga. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini bagian depan ini belum bentuk akar. Supaya menjadi bentuk akar bagaimana? Dikuadratkan lalu ditarik akar, sehingga terbentuklah seperti ini. Maksud perubahannya ini, jadi dikuadratkan di akar ya tetap tidak berubah. Lalu di dalam ini kita uraikan. Diuraikan diperoleh x plus 2 kali x plus 2. Maka uraiannya depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Sehingga diperoleh, nah seperti ini hasilnya, x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Bentuk yang seperti ini yang sudah ada akarnya, yang belakang sudah ada akarnya, kita sandingkan dengan ketentuan.
Lalu kita cari A-nya berapa? 1. P-nya berapa? 2. 1 dengan 2 besar 2. Maka ketentuannya adalah A kurang dari P. A kurang dari P artinya A dengan P besar P. Maka menurut bentuk umum tadi, hasilnya jika A kurang dari P, jawabannya adalah negatif tak hingga. Sangat mudah bukan? Oke, supaya kalian lebih paham, mari kita coba latihan soalnya. Ada 5 latihan soal. Nih, kalian pause, kemudian kalian tulis, di pause videonya, kalian tulis. Setelah ditulis, kalian jangan lupa untuk literasi dibuka modul matematika peminatan yang dari Kemendikbud. Di situ sudah ada cara-cara penyelesaian dari 5 soal ini. Setelah selesai mengerjakan, kalian foto, kalian kirim ke dalam Google Classroom. Itu saja video kali ini dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.